Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah kebaikan kamu di mata seseorang. Kebaikan kamu di mata seseorang seperti apa? Aku juga nggak tahu ya. Ini aku baru lihat kartu-kartunya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Kemarin aku nggak bikin video karena nggak pengen bikin aja. Karena aku kecapean ya. Jadi pas malam itu jam berapa ya? Jam 11 itu aku kayak baru selesai kerja, beres semuanya, jadi kayak oke, I'm done, aku pengen tidur, ya udah. Gak apa-apa kan kalau kecapean ya kan. Kadang kita tuh harus lebih peduli sama diri sendiri. Terkadang harus kayak gitu ya. Walaupun kadang ada jiwa-jiwa ambi yang kayak harus kerja gitu. Ya udah, kita langsung mulai aja ya. Kebaikan kamu di mata seseorang. Ini aku baru pakai lagi deck yang kucing, gemes ya. Kebaikan kamu peduli sih sama orang lain. Kayak kamu sangat memperhatikan orang itu. Entah orang itu deket atau jauh. Deket jauh itu secara jarak ya. Misalnya memang ya kalian tinggal di tempat yang beda, jauh. Atau jauh itu lebih ke energi. Ya misalnya kamu gak deket banget sama dia atau baru kenal, tapi kamu peduli dan orang lain bisa ngerasa kalau kamu sungguh benar-benar peduli sama mereka. Pedulinya mungkin detail atau hal-hal kecil. Jadi menurut seseorang gini, kok kamu perhatiannya detail banget, sedangkan orang lain tuh gak sampai segitunya gitu. Dia ngerasa mungkin ada apa ya, nggak ada orang-orang yang peduli sama dia segitunya, tapi kamu kok sadar, kok notice, kok peduli sama dia ya. Kadang ada orang-orang yang ngerasa kamu tuh kayak anak kecil, tapi kok kamu pedulinya kayak orang udah dewasa banget gitu. Dewasa ini bukan aku lihat dari umur ya, lebih ke kayak ya memang kelihatannya tuh ya masih kayak anak kecil, tapi kok perlakuannya bener-bener kayak udah orang dewasa banget. Kenapa aku bilang kayak anak kecil? Karena kalian tuh kadang suka merengek-merengek minta diperhatiin gitu. Pasti ada sisi inner child kalian tuh yang kayak minta diperhatiin, tapi di sisi lain kalian dewasa banget gitu. Ada jiwa keibuannya, perhatian gitu. Sampai orang tuh bukan ditanya kayak udah makan atau belum, tapi lebih kayak kamu mau aku kirimin makanan nggak, atau kamu mau makan apa nanti aku bikinin gitu. Aduh, gimana orang tuh nggak terenyuh gitu kan. Ya, tapi jangan sering-sering ya baiknya, nanti malah jadi dimanfaatin gitu ya. Iya, tapi jangan salah loh. Kadang orang tuh bukannya nggak tahu ya kalau dimanfaatin. Mereka tahu tapi cuma pura-pura bodoh aja gitu. Atau mereka cuma pikir ya kalau misalnya aku nggak baik sama kamu, aku pun bakalan baik sama orang lain. Jadi lebih ke ya aku akan baik sama siapapun gitu. Entah kamu balas atau enggak, ada pamrihnya atau enggak, tapi baik aja. Lebih ke mungkin berharap pahala dari Tuhan gitu kan. Aku juga kadang gitu kok, kalau lagi pengen baik sama orang ya udah baik aja. Kalau gue nggak baik ke lo, mungkin juga gue bakalan baik ke orang lain. Kalau gue nggak kasih sesuatu ini ke lo, ngasih makanan atau ngasih apa gitu, mungkin gue juga akan kasih ke orang lain. Jadi kalau lo balas atau enggak ya nggak masalah gitu. Karena emang lagi pengen baik aja atau pengen berbagi aja, atau ingin melakukan kebaikan aja, jadi ya berharapnya sama Tuhan, sama Allah yang balas gitu kan. Kadang kita pengen kayak gitu kan, ya terserah dimanfaatin atau enggak ya, bebas. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau kalian merasa seseorang tuh baik banget sama kalian. Kadang mereka tuh bukan nggak tahu ya dimanfaatin. Ya kayak kamu aja deh, aku tanya sama kalian suka ngerasa kan dimanfaatin sama orang, tapi kayak
ya udah pura-pura bodoh aja, tunggu waktunya aja. Kalau kalian sampai bosen atau muak gitu kan sama seseorang, nanti juga bakalan menjauh sendiri kok. Nah gitu kan. Ya kita balik lagi. Nah kebaikan kamu di mata seseorang tuh, tadi kan aku baru ngomong makanan-makanan ya, lihat deh ini tuh gambarnya menunjukkan makanan ya kan, kayak si kucing ini lagi makan, yaitu kamu kayak suka kasih makanan ya kan. Relate banget lagi, aku udah ngomong dari tadi, aku belum lihat kartu ini, aku masih di sini tadi ya, terus aku kesini ya. Jadi kamu suka kasih makanan, kebaikan kamu gitu, perhatiannya gitu sih, sampai kayak ke makanan atau kayak orang ini udah makan atau belum gitu, atau apa yang dia makan, sedikit atau banyak. Kalau sedikit nanti kamu bagi gitu, apa yang kamu punya, apa yang kamu bawa, sampai ke situ baiknya ya. Dan kamu kebaikannya ketika orang sakit ya, kayaknya ketika ada orang sakit kamu baik, ada yang sampai jenguk, ada yang sampai mungkin kasih apa ya, kasih buah mungkin juga bisa, kasih vitamin atau kasih makanan juga bisa. Pokoknya ketika ada orang yang sakit kamu baik sih. Sakit apa, atau udah ke dokter atau belum, udah minum obat atau belum, atau mau diantar ke dokter gak, atau udah makan belum, kalau udah makan minum obat atau apa. Nah pokoknya everything about seseorang yang sakit itu kalian juga perhatian, care. Dan banyak orang yang bilang kamu tuh baik hati sih. Jadi energinya tuh apa ya, energinya tuh putih, suci gitu. Itu kan kayak menandakan seseorang yang baik ya, positif, bukan energi negatif. Karena kamu baik, banyak orang yang berharap kebaikan kamu, berharap kebaikan. Itu tuh lebih kayak misalnya kamu bantuin mereka, bantuin secara materi, moral, support, dukungan. Orang-orang itu berharap diperhatiin juga. Mungkin ada orang-orang yang haus perhatian, mereka tahu kamu tuh pasti bakalan care, jadi mereka sengaja deket sama kamu, mungkin berharap dikasih perhatian. Sesimpel kayak ya dikasih support gitu, semangat ya, yuk bisa yuk gitu. Ada loh orang-orang yang kayak gitu, kayak butuh seseorang. Nah kamu tuh mungkin se-care itu juga, sampai kayak gitu care-nya. Ya banyak yang berharap perhatian dari kamu ya. Entah berharap materi, dibantu uang, dipinjamin uang bisa, atau berharap diperhatiin aja, atau yang berharap perhatian mungkin kayak masa lalu, mantan-mantan ya, yang lagi jomblo, yang lagi single gitu ya. Mereka tahu ketika mereka datang ke kamu, pasti kamu galau, pasti kamu memperhatikan lagi nih gitu. Ya kalau bisa sih kalau masa lalu nggak usah diperhatiin lah ya. Ngapain gitu kan, nanti dia hilang lagi, pergi lagi, kamu baper sendirian lagi. Dia udah pergi kamu masih baper ya kan, ntar yang rugi kamu juga ya. Maksud aku gitu sih, bukan nggak boleh baper sama mantan, tapi kalau dia on off, pergi datang pergi sesuka hati gitu kan, emang kamu hotel didatengin ditinggalin sesuka hati, jangan mau kayak gitu ya. Kebaikan kamu di mata seseorang, walaupun seseorang itu udah pernah menyakiti kamu terluka sama dia, kamu tetap baik, kamu tetap kayak membuka komunikasi, membuka silaturahmi, walaupun mungkin kamu nggak kayak dulu banget baiknya, tapi kamu masih mau gitu loh, kayak buka komunikasi, buka silaturahmi, walaupun nggak terlalu kayak dulu, tapi kamu masih available atau masih membuka jalan buat seseorang komunikasi sama kamu. Walaupun kamu beda sedikit lah, nggak kayak dulu banget gitu ya sikapnya. Mungkin kamu ini ya, seseorang yang cepat memaafkan. Ada orang-orang yang bilang kayak gitu, kamu gampang buat maafin seseorang. Padahal kamu pernah disakitin, terluka gitu ya.
jadi aku yang lelah ya dengernya. Aku udah disakitin tapi masih baik gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Itu mungkin untuk kedamaian hati kamu ya. Ketika seseorang menyakiti kita, bukan berarti kita maafin dia. Mungkin kita lebih apa ya, demi kedamaian diri sendiri kali ya. Mungkin kita yang kayak maafin diri sendiri untuk kedamaian diri sendiri. Harusnya sih gitu ya. Menurut aku maafin seseorang itu nggak terlalu harus ya. Kita mau maafin orang itu atau enggak, menurut aku nggak harus. Yang penting kita lebih ke lakuin sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita maafin diri kita sendiri gitu. Kayak maaf ya, dulu aku pernah deket nih sama dia dan dia nyakitin aku. Ini kamu lagi ngomong sama diri kamu sendiri misalnya ya, maaf ya. Ya udah kita move on aja yuk gitu. Itu kamu lagi ngomong nih sama diri sendiri istilahnya. Ya udah demi kamu melanjutkan hidup ya istilahnya gitu. Ya udah kamu move on. Nggak perlu maafin seseorang menurut aku. Lebih kayak kamu lakuin sesuatu untuk diri kamu sendiri aja dan ya udah maafin diri sendiri aja. Terus life must go on. Karena kalau maafin seseorang itu ya mungkin baik untuk orang itu, bukan untuk kamu. Menurut aku sih gitu ya. Maafin seseorang itu nggak terlalu penting. Maafin diri sendiri karena kayak, gue udah bodoh banget kemarin deket sama dia. Gue udah bodoh banget mau disakitin sama dia. Nah gitu. Tapi setelah kamu maafin diri kamu sendiri, kamu langsung ya ambil pelajaran dari situ. Kalau bisa jangan terulang lagi dengan orang yang sama, atau kalau bisa jangan terulang lagi pattern yang sama. Hal yang sama terulang dengan orang yang baru. Jangan gitu. Jadi kalau sesuatu salah, belajarlah dari situ. Ya, ambil hikmahnya. Jangan salah lagi di kedepannya gitu. Ya. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Kalau ada sesuatu yang bisa aku sampaikan, ya aku sampaikan gitu. Jadi ini nggak cuma baca tarot, tapi sambil aku ceramah ya. Kan ya itu pencerahan juga kan. Ya. Apalagi ini kan bacaannya tentang kebaikan. Kalian sebenarnya udah tahu kebaikan diri kalian tuh apa, tapi karena ini tentang kebaikan, jangan sampai kebaikan kalian itu dimanfaatin sama seseorang. Nah, itulah tujuan aku selipin ceramah-ceramah di sini supaya kalian lebih terbuka lagi pikirannya, gitu ya. Gak apa-apa ya. Tapi kalau nggak suka aku ceramah gitu, skip aja ya. Nggak usah dipermasalahkan gitu ya. Kalau kamu udah dewasa kayak gitu, nggak suka skip, nggak suka nggak usah subscribe. Nah, kebaikan kamu di mata seseorang, kamu tuh welcome sama orang. Welcome ya, mau kenal atau enggak ya udah, kamu deket sama siapa aja, nggak pilih-pilih. Atau welcome-nya gini, ketika kamu mau pergi, misalnya satu geng, ada nih geng kamu 1 atau 2 orang yang nggak diajak, itu kamu ngajakin dia, yuk kita besok mau pergi, mau ikut gak? Gitu. Terus atau besok kita mau pergi nih liburan atau apa, terus kamu ajak, atau kamu mau pergi ke suatu tempat terus kamu ajak teman kamu. Nah, kamu tuh baiknya kayak gitu, mikirin orang gitu ya. Lagi-lagi mikirin orang ya, nggak mikirin diri sendiri. Ya, kamu kayak gitu baiknya, suka ajak-ajak gitu ya, yuk gitu. Kemana kita, yuk, gitu ya. Terus mungkin kamu ada yang baik juga, kayak ngajakin orang berubah lebih baik. Misalnya, ikut olahraga yuk, gitu. Itu kan sesuatu yang baik kan. Ya, pokoknya kamu mungkin pengen berubah menjadi lebih sehat, lebih sporty gitu ya, olahraga. Terus kamu ajakin teman-teman kamu yang nggak suka olahraga. Pokoknya intinya kamu mengajak jadi lebih baik lah orang lain gitu. Untuk sesuatu perubahan yang lebih baik ya. Apalagi ya baiknya kamu, sabar sih, kamu tuh orangnya sabar juga
Orangnya sabar, berani. Misalnya teman kamu diapain ya sama orang lain, kamu tuh yang ngebelain juga. Ya, pokoknya jiwa kamu tuh ada beraninya. Karena kamu sering melakukan kebaikan, kamu tuh hidupnya bisa dibilang banyak keberuntungan. Ya mungkin itu balasan dari semesta ya, ketika kamu baik, semesta yang bakalan membalas. Entah dari siapa, dari orang lain. Misalnya kamu baiknya ke si A, nanti kamu dapat baiknya dari B, dari C gitu. Nggak harus dari si A aja. Nggak harus dari seseorang yang udah pernah kamu baikin. Nggak, bisa balasan itu dari orang lain ya. Pokoknya semesta akan membalas lah kebaikan-kebaikan, walaupun mungkin bukan dari orang itu ya. Bisa dari mana aja. Ya banyak yang ngerasa dekat sama kamu itu banyak keberuntungannya juga. Misalnya kamu nawarin pekerjaan ke teman kamu, nawarin project, nawarin hal-hal yang bisa dilakuin teman kamu, atau kamu nawarin teman kamu, makan yuk, terus kamu traktir mereka. Itu kan keberuntungan juga kan. Jadi mereka ngerasa beruntung dekat sama kamu ya. Kebanyakan sih yang merasa beruntung ini orang-orang yang lagi kesusahan ya, kayak kamu mungkin bantuin mereka atau lakukan sesuatu ke mereka, jadi mereka merasa beruntung. Mereka berpikirnya gini, misalnya mereka lagi susah, atau mereka anggaplah mereka tuh orang miskin atau susah lah gitu. Intinya mereka nih orang yang nggak mampu, maksud aku gitu. Orang-orang yang nggak mampu ini mikir, kok kamu mau ya deket sama mereka gitu, padahal kamu tuh mungkin udah mapan, atau mungkin kamu berkecukupan, kok kamu mau deket sama mereka, sedangkan nggak ada orang yang mau deket sama mereka, apalagi bantu gitu. Tapi kamu mau deket, mau bantu, mau mengangkat derajat mereka lah gitu istilahnya. Jadi mereka berpikir, kok ada orang kayak kamu yang mau deket sama mereka, padahal mereka orang biasa aja. Ada orang-orang yang kayak gitu mikirnya. Kebaikan kamu di mata seseorang, kamu orangnya cepat lupa ya. Mirip yang tadi kali ya. Jadi kayak ketika seseorang melakukan salah, kamu kayak lupa aja gitu. Iya. Cepat melupakan atau cepat memaafkan? Yang mana nih? Tapi seseorang ngerasa kamu kok lupa. Padahal nih ya, orang ini masih ingat nih, dia pernah lakuin salah ke kamu, tapi kok kamu cepat lupa gitu ya, atau kok kamu biasa aja, rasanya tuh kayak nggak pernah terjadi sesuatu yang salah gitu ya di antara kalian. Jadi ada orang yang mikir, kok kamu kayaknya udah lupain deh konflik di antara kalian sebelumnya, kok kamu kayaknya biasa aja, kok baik ya gitu. Ya ada orang-orang yang bilang kamu tuh cepet lupanya, melupakan lah gitu ya, melupakan kejadian-kejadian yang salah atau yang udah berlalu. Ini nih, kamu tuh bantu orang ya baiknya. Ketika orang kesulitan nih, kamu tahu nih dia lagi kesulitan dalam keuangan, kamu bukan cuma kasih uang, tapi kamu kasih cara dia gimana cara mencari uang. Jadi kamu bukan kasih ikannya aja, tapi kamu kasih tahu caranya gimana memancing ya. Misalnya gini, kamu melihat potensi seseorang ya, dia nih bisa nih sebenarnya kembangin diri atau mencari uang dari sisi ini. Nah kamu kasih tahu caranya kayak gini. Nah kayak gitu ya, istilahnya kamu bantu seseorang lah. Tapi bantunya kamu kasih tahu caranya supaya dia bisa mengembangkan dirinya ya. Kebaikan kamu di mata seseorang, kamu bisa jadi pendengar yang baik. Kamu mau dengerin seseorang ketika mereka ada masalah, mereka cerita, sharing, mencurahkan isi hati, kamu mau dengerin sih. Walaupun kelihatan kamu juga lagi pusing sebenarnya ya, tapi kamu mau dengerin. Kebaikan kamu juga, hati kamu baik sih. Ada yang bilang hati kamu tuh baik. Iya, kayak malaikat. Suka bantu, suka menolong, iya juga. Banyak orang yang kagum sama kamu karena kebaikan kamu itu. Mereka juga berharap dibantu karena tahu kamu baik.
ketika orang putus asa, kamu tuh kasih harapan ke mereka. Bisa kok gitu, kamu misalnya kasih support ya, bisa kok, enggak usah, jangan takut gitu ya, jangan putus asa, coba dulu gitu. Pokoknya kamu kayak ngasih harapan-harapan ke seseorang lah, itu kayak ngebantu mereka juga. Kebaikan kamu juga suka kasih pinjam tuh nggak harus uang. Misalnya kamu kasih pinjam barang-barang, misalnya seseorang butuh baju atau pakaian, mereka butuh nih misalnya mau ke sebuah acara, terus kamu pinjemin barang-barang kamu, kayak pakai ini nggak apa-apa gitu, pakai baju, pinjamin tas, sepatu atau apa ya, anything. Nah itu kamu juga bisa pinjamin barang-barang ke seseorang ya, nggak harus uang aja yang kamu kasih pinjam. Mungkin Tuhan, ini baru kelihatan kartunya, kamu kasih apa yang kamu punya, barang-barang juga. Ketika ketemu sama seseorang atau bertemu dengan teman-teman, kamu juga suka bayarin mereka, suka traktir juga kayaknya ya. Jadi dilihat sama orang juga kamu memang cukup mapan lah ya, nggak susah-susah banget lah gitu ya keuangannya. Kamu suka bantu seseorang dalam kebimbangan, kamu kayak bantuin keputusan yang baik buat dia. Kamu juga suka jadi penengah ya, ketika orang lagi konflik atau ribut, kamu yang di tengah-tengah gitu, supaya orang baikan, maaf-maafan. Energi kamu sih energi seseorang yang baik ya, hangat gitu, kamu tuh welcome sama orang. Jadi ketika seseorang ada masalah datang ke kamu tuh ngerasa kayak disambut, ngerasa kayak dipeluk gitu. Dipeluk itu kan hangat ya. Ini bukan peluk beneran ya, bisa juga sih peluk beneran, tapi lebih kayak kamu memeluk keadaan setiap orang. Mau orang itu lagi sedih, lagi galau, lagi happy, kamu memeluk apapun keadaan mereka. Menerima lah istilahnya tuh ya, memeluk itu. Ya, kamu juga memeluk apapun status mereka, mau mereka susah, kaya, miskin, mampu atau enggak, kamu meluk semuanya, nggak pilih-pilih ya. Ketika seseorang merasa sendirian, itu kamu kayak selalu ada loh. Ini yang kebacanya di sini kayak gitu. Ketika seseorang menghilang atau nggak ada kabar, kamu mau kontak mereka, dia apa kabar ya? Terus kamu mulai duluan komunikasi. Nggak terlalu sombong sih kamu juga ya kayaknya. Terus baiknya kamu tuh, padahal kamu nih lagi banyak masalah, padahal kamu banyak banget yang kamu pikirin, tapi kamu mau repot-repot bantuin masalah orang lain ya. Dan kamu juga suka nggak tahan kalau ada circle atau orang-orang terdekat kamu punya masalah sama seseorang, apalagi kalau orang itu kayak mendapat perlakuan yang nggak adil gitu ya. Itu kamu langsung kayak maunya tuh belain gitu ya. Ya, ketika kamu dapat sesuatu, misalnya kamu dapat good news, kamu diterima kerja, atau kamu dapat kenaikan gaji atau kenaikan jabatan, itu kan sesuatu yang bagus. Nah kamu tuh langsung kabarin orang-orang terdekat kamu, aku traktir yuk, aku tuh abis gajian loh, misalnya gitu ya. Yang gampang-gampang aja ya. Atau aku abis naik gaji nih, aku traktir yuk gitu. Jadi kamu intinya sih bukan traktir, tapi lebih ke ketika ada sesuatu hal baik ya yang terjadi dalam hidup kamu tuh ingin berbagi kebahagiaan kamu. Nah intinya gitu ya, berbagi kebahagiaan supaya orang juga ikut happy. Intinya itu, bukan intinya traktir, bukan ya. Itu contohnya aja traktir. Kebaikan kamu juga terlihat ya, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, kepada binatang. Ya mungkin kamu sayang sama binatang, suka kasih makan,
Apa lagi ya, suka main sama binatang. Pokoknya kamu seseorang yang memang baiklah gitu, entah punya binatang peliharaan atau kamu baik aja sama binatang. Karena di sini ada itu tuh, ada dogi sama kucing ya. Makanya aku bilang gitu, kalian tuh baik sama binatang. Kebaikan kalian juga, kalian seseorang yang setia, itu kan hal baik juga ya, karakter baik. Seseorang yang setia, misalnya kamu punya pasangan, dia tuh lagi down banget keuangannya, tapi kamu nggak ninggalin dia. Dia lagi terpuruk, tapi kamu nggak tinggalin dia gitu. Malah kamu bantu. Misalnya ya kamu bantu kasih uang, kamu perhatiin gitu ya. Ya itu ke pasangan. Misalnya pasangan kamu lagi down banget finansialnya, tapi kamu bantu, kamu nggak tinggalin dia. Kebaikan kamu juga terlihat karena kamu baik, aura kamu tuh beda, orangnya positif, kayak bercahaya lah gitu. Kalau nggak baik itu pasti auranya menyeramkan. Pernah lihat ini kayak preman-preman, nah itu auranya menyeramkan kan. Kalau kalian bilang, masa sih kak aura aku bercahaya, kamu bedain sama aura preman-preman yang di jalanan yang suka yang suka aneh-aneh gitu kelakuannya. Nah beda kan aura mereka sama kamu. Nah jadi jangan bilang kayak berlebihan nih Kak Dinda nih, masa aura aku bercahaya. Ya coba kamu bedain sama aura preman jalanan ya, so pasti berbeda ya. Kebaikan kamu di mata seseorang, kamu tuh kadang manipulatif juga tahu. Contoh manipulatifnya gimana sih? Misalnya kamu tuh udah capek banget sama seseorang, tapi kamu tetap aja gitu bantuin atau deket sama mereka. Contohnya apa ya? Orang itu tuh mungkin sering ngelakuin hal-hal yang merugikan kamu, tapi kamu kayak ya udah tetap deket, tetap bantuin. Padahal kamu tuh udah ngerasa capek banget, udah lelah lah sama sikap orang itu, tapi ya udah, harusnya jangan kayak gitu ya. Jujur aja kalau misalnya nggak suka atau capek, atau kamu bilang kalau seharusnya orang ini tuh berubah atau apa. Nah kamu tuh manipulatif kadang di situ ya. Harusnya kamu menjauh, menghindar atau berharap orang itu berubah. Kasih tahu salahnya dia tuh apa. Jangan tetap baik gitu, nanti orangnya nggak berubah dan kamunya tetap tetap capek karena tetap deket ya. Kalau pengen seseorang berubah itu kasih tahu salahnya mereka di mana, supaya mereka berubah jadi lebih baik ya. Kalau mereka berubah jadi lebih baik, itu manfaatnya juga kerasa di kamunya. Walaupun karakter seseorang berubah itu agak nggak mungkin ya, impossible ya. Kebaikan kamu di mata seseorang, kamu orangnya tuh jujur ya. Jujur itu bukan cuma kayak ngomong sesuatu sesuai kebenaran, bukan. Jujur ini lebih ke kamu nggak suka menipu lah. Ada loh orang-orang yang suka menipu ya, menipu dari kata-kata, omongan, bisa juga menipu. Misalnya kamu kerja sama nih sama teman kamu atau sama orang, kamu tipu uangnya, kamu kurangin uangnya, itu juga menipu ya. Menipu dari materi. Kamu tuh punya peluang, bisa aja kamu nipu seseorang, tapi kamu enggak. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi kamu orangnya no tipu-tipu ya. Ketika seseorang lagi nggak baik, ada masalah, kamu bantu mereka keluar dari masalah itu, dan kamu juga kayak mau ngajak main mereka. Misalnya mereka lagi di rumah aja nih, mereka nggak mau keluar, mereka takut atau nggak suka, tapi kamu ngajak mereka main. Nggak apa-apa, ayo kita main, ayo kenapa gitu, ada masalah apa. Nah kamu kayak gitu orangnya, suka ajak-ajak orang keluar ya. Ini kamu gangster atau apa sih? Suka ajak-ajak orang keluar ya, ketika seseorang malah lagi kayak ada masalah, nggak mau keluar gitu. Jadi kamu kayak ngasih ini sepercik cahaya gitu ya. Jangan di dalam rumah aja, ayo keluar, ayo main. Nah kamu tuh kayak gitu. Kalau orang lagi terpuruk, lagi sedih,
ada seseorang yang mengulurkan tangan gitu kan pasti ngerasa apa ya, ngerasa bermanfaat banget gitu, ya kan? Tuh, kebaikan kamu juga gitu, yang tadi sih aku bilang, kayak kamu suka menutup-nutupi untuk kebaikan orang lain. Misalnya orang lain bawa makanan atau bikin makanan, padahal itu nggak terlalu enak, tapi kamu bohong, enak kok gitu. Jadi kamu menutupi sesuatu untuk kebaikan orang lain gitu. Nabi kamu tuh suka bohong-bohong kayak gitu ya. Iya, kamu pokoknya suka menutupi sesuatu, manipulatif ya itu ya, nggak jujur gitu ya. Tapi demi kebaikan seseorang, mungkin nggak mau menyakiti kali ya. Lebih tepatnya kayak gitu. Kebaikan kamu apalagi ya? Ketika seseorang karakternya nggak baik, kamu bantuin orang itu keluar dari karakternya. Apa ya, karakter yang nggak baik tuh apa ya contohnya ya? Misalnya ini deh, misalnya dia toxic ya, toksiknya itu secara verbal, dia tuh kalau ngomong tuh kasar misalnya. Terus kamu sadar atau nggak sadar, kamu udah bantu seseorang berubah. Kamu tuh kalau ngomong jangan kayak gini gitu. Iya, aku pernah kasih tahu klien aku ya, ada cowok. klien aku tuh katanya dia kebiasaan kalau ngomong tuh kayak ya udah kayak nggak punya hati, asal aja gitu. Terus ada dia deket sama cewek, terus ceweknya kayak kesel karena dia ngomong tuh suka ceplos aja. Ya terus aku ajarin gimana cara komunikasi sama cewek sama perempuan tuh harus kayak gimana gitu, aku ajarin. Terus akhirnya dia paham, oh oke, akhirnya dia ngerti. Nah itu mungkin kamu juga kayak gitu, ketika seseorang punya karakter buruk, kamu bantuin dia untuk berubah menjadi lebih baik ya. Kebaikan kamu apalagi ya? Ketika seseorang menjauh, kamu nggak segan-segan buat komunikasi duluan, buat cari orang itu duluan, tanya kabarnya, dia sehat atau enggak, baik-baik aja atau enggak. Ada yang kayak gitu loh kalian tuh. Ketika seseorang kurang ya, entah kurang dari materi atau kurang apalah, kamu tuh ada yang sampai nanya, kamu butuh apa gitu. Iya, misalnya dia kesusahan apa, terus kamu tanya, kamu butuh apa? Butuh uang, butuh dana, butuh apa gitu, butuh makanan, butuh apa buat keluarganya. Kamu tuh tanya langsung straight to the point, kamu tanya mereka tuh butuhnya apa secara spesifik. Ada sampai yang kayak gitu sih baiknya. Terdengar berlebihan ya, tapi kalian ada yang baiknya kayak gitu. Ada yang saking baiknya tuh suka pinjamin uang ke orang, jumlahnya tuh nggak kecil, besar, karena kamu ngerasa udah deket banget sama orang itu. Tapi orang itu ya akhirnya nggak ganti uang kamu. Misalnya kamu pinjamin uang puluhan juta gitu ya, itu kan nggak kecil ya, karena udah ngerasa deket banget sama orang itu, udah bestie lah. Tapi orang itu nggak ganti uang kamu, nggak balikin uang kamu. Ada yang sampai kayak gitu ya. Coba dipikir-pikir lagi deh, kalau pengen ngelakuin sesuatu kebaikan ke seseorang, apakah itu worth it? Apakah seseorang itu pantas mendapatkan bantuan atau kebaikan dari kamu, atau nggak perlu sebenarnya, sewajarnya aja gitu bantunya, ngerti kan? Gak usah berlebihan, nanti kalau berlebihan kamu sakit hati sendiri ya. Jadi serelanya kamu aja ya. Misalnya ada orang yang butuh uang, kamu ikhlas dan relanya tuh berapa? Kamu ikhlasnya misalnya 50.000 gitu, ya udah kamu kasih. Seandainya dia nggak ganti uang kamu senilai 50.000 itu, kamu nggak sakit hati gitu, daripada kamu pinjemin uang dia misalnya
500 tapi kamu sakit hati, nanti kamu malah kesel, marah-marah, akhirnya kamu kayak nggak ikhlas, nggak ada pahalanya, percuma ya kan kalau nggak ikhlas. Jadi bantu seseorang seikhlasnya, sewajarnya ya. Supaya apa? Supaya kamu nggak sakit hati. Udah, intinya titik itu doang. Ketika seseorang ya tidak membalas hal yang sama ke kamu, pokoknya kalau ngelakuin sesuatu kebaikan itu jangan berharap seseorang balas deh, karena mereka juga cuma manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi nggak usah berharap yang berlebihan gimana-gimana ya kan, namanya manusia gitu. Nah, aku nggak tahu ini udah berapa menit, tapi ya udah, kita lanjut. Kebaikan kamu di mata seseorang, ini kartunya yang keluar sama ya tuh, sama kan nih, soal keberuntungan. Mereka dekat kamu dapat hal-hal yang baik, mereka ikut beruntung juga. Ada yang dekat kamu itu ngerasa kamu tuh ibarat rumah. Ini misalnya ya seseorang yang broken home, seseorang yang ngerasa nggak punya kakak, nggak punya adik, atau nggak punya rumah, nggak punya teman dekat atau bestie. Pas mereka dekat sama kamu tuh mereka ngerasa kamu tuh kayak rumah. Mereka anggap kamu tuh kayak kamu kakaknya, kamu keluarganya, kamu orang tuanya, karena kamu perhatiannya tuh kayak gitu. Jadi mereka merasa kamu tuh ibarat rumah, home buat mereka, terutama buat orang-orang yang broken home ya. Orang-orang yang broken home itu kan merasa nggak punya rumah ya. Rumah bukan beneran rumah, ngerti kan, home gitu ya. Seseorang itu kan pasti suka mencari-cari home-nya itu siapa ya. Home itu nggak harus pasangan, bisa juga teman, sahabat ya, dianggap seperti rumah. Rumah tempat kembali, maksudnya gitu. Ada yang udah menjauh sama kamu, tapi kamu tetap terima dia, walaupun misalnya kalian udah nggak komunikasi 2-3 tahun. Pas mereka datang, kamu welcome aja. Apalagi kalau mereka pernah menyakiti kamu gitu ya, terus kalian menjauh, tapi kamu tetap welcome setelah bertahun-tahun lamanya. Kebaikan kamu di mata seseorang, kamu suka ini ya, menunjukkan kalau seseorang itu penting banget dalam hidup kamu. Entah itu teman, sahabat, pasangan, atau orang tua, keluarga. Kamu benar-benar menunjukkan kalau mereka penting dalam hidup kamu, dan orang-orang itu ngerasa kalau kamu tuh menganggap mereka tuh penting banget dalam hidup kamu. Kamu tuh suka kepo, tapi keponya kamu tuh karena kamu sayang gitu. Misalnya kamu kirimin seseorang makanan, kamu tahu orang itu lagi pengen makanan itu, tahu dari mana? Karena kamu kepo. Misalnya orang itu posting sesuatu ya di sosial media, dia bilang dia lagi pengen ini banget, tiba-tiba kamu kirimin. Nah gitu, jadi keponya kamu itu kepo yang bermanfaat buat seseorang ya. Ketika seseorang susah, kamu juga nggak bisa jauh-jauh dari mereka, karena kamu tahu mereka itu lagi butuh seseorang. Nah kamu nggak jauh-jauh tuh dari mereka, baiknya kamu kayak gitu. Dan kamu juga dewasa. Ketika ada masalah, kamu dewasa, kamu nggak langsung ngejudge, nggak menyalahkan orang itu. Jadi kamu melihat sisi lainnya, sisi baiknya juga, nggak cuma dari buruknya aja. Walaupun orang itu pernah lakuin sesuatu yang buruk, tapi kamu lihat kalau orang itu tuh pernah baik juga sama kamu ya. Baiknya kamu juga, kamu selalu kasih ini ya, kayak anggaplah love language kamu tuh word of affirmation. Jadi kamu selalu mengeluarkan kata-kata baik ya, atau kata-kata baik yang bikin orang semangat, kata-kata baik yang bikin seseorang tuh jadi kayak apa ya, jadi lebih semangat gitu hidupnya. Kalau seseorang lagi pikirannya lagi negatif, nggak baik, tapi kamu kasih kata-kata word of affirmation, itu kan pasti bermanfaat lah buat seseorang. Kecil besarnya tuh pasti bermanfaat. Jadi seseorang kayak punya harapan lagi.
Ketika seseorang lagi marah atau emosi, kamu bantu meredam amarahnya. Ya, ketika seseorang lagi sedih, itu juga kamu bantu meredam kesedihannya. Ada orang lagi marah nih, emosi banget, terus kamu kasih kata-kata apa, omongan-omongan, terus akhirnya dia jadi lebih emosionalnya jadi turun lagi, ya, jadi hatinya tuh kayak jadi lebih tenang, lebih sabar ketika kamu melontarkan kata-kata yang bikin dia jadi ini ya, lebih tenang, lebih adem. Lebih adem, pegunungan kali ya adem. Udah kayaknya itu aja deh, soalnya yang keluar kartunya tuh mirip-mirip dan aku ngerasain itu udah panjang banget videonya ya. Itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini ada 2 kartu, yes or no. Aku bakalan kasih yes or no question. Kamu siapin pertanyaannya dan nanti jawabannya yes or no gitu. Buat kalian yang baru subscribe dan belum paham, kalian siapin pertanyaannya bebas, apa aja boleh. Boleh di post dulu buat pikirin pertanyaannya apa. Misalnya pertanyaannya gini, dia mau balikan atau enggak ya? Kalian bisa balikan atau enggak? Dia kangen atau enggak gitu? Dia bakalan hubungi atau enggak? Nah itu kan jawabannya yes or no ya. Siapin pertanyaannya apa? Aku juga bakalan bikin apa ya? Udah. Dan ini jawabannya. Nah ini dia jawabannya adalah tidak. Ya, semoga kalian happy ya dengan jawabannya. Thank you guys for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.